Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Pedula, Dodo jadi alternatif Anan Halaili yang paling mencuri perhatian. Alfredo Pedula ungkap Inter Milan sudah menyiapkan 3 nama alternatif setelah transfer Anan Halaili batal. Dodo dari Fiorentina jadi opsi yang menarik. Pakar bursa transfer Italia, Alfredo Pedula, mengungkapkan jika Inter Milan tengah bersiap menghadapi skenario terburuk terkait gagalnya transfer Anan Halaili. Dalam kanal YouTube-nya, Pedula menyebut agenda utama Inter saat ini. Dari besok dimulai minggu yang penting, agenda Inter hanya Halaili. Saya tidak ingin membuat spekulasi soal pemeriksaan, saya tunggu dan tidak ingin membuat skup, ujar Pedula. Seandainya tidak berakhir baik, Inter telah menjajaki profil lain, mulai dari Dowe, yang tidak begitu meyakinkan. Di masa lalu mereka sudah menjajaki Belgali, ada juga Dodo yang menunggu. Dari 3 nama tersebut, Dodo menjadi sorotan karena posisinya yang sedang dalam penantian. Pemain asal Brasil itu disebut sudah bersiap, meskipun Napoli juga dikabarkan ingin meminjamnya lebih dulu. Napoli ingin membukingnya, ada juga kemungkinan di luar negeri, Inter sudah menjajakinya, profil lain juga bisa muncul. Tetapi harus menunggu Halaili. Selain opsi di lini belakang, Pedula juga menyebut 2 nama lain yang masuk dalam daftar Inter untuk posisi berbeda. Juventus mundur dari perburuan Fratesi, Liga Inggris jadi tujuan baru. Masa depan David Fratesi semakin menjadi sorotan di bursa transfer musim panas. Gelandang milik Inter Milan tersebut dipastikan tidak akan bergabung dengan Juventus setelah CEO baru Bianconeri, Giovanni Carnevali, mengisyaratkan bahwa nama sang pemain tidak masuk dalam rencana klub. Sebelumnya, Fratesi sempat ramai dikaitkan dengan Juventus, terutama karena kehadiran Luciano Spalletti sebagai pelatih baru. Spalletti dikenal sebagai sosok yang sangat percaya terhadap kemampuan Fratesi ketika masih menangani timnas Italia. Namun, pernyataan Carnevali membuat peluang transfer tersebut semakin kecil. Kini, arah masa depan Fratesi mulai mengarah ke opsi lain, termasuk kemungkinan berkarir di luar Serie A. Dalam pernyataannya mengenai rencana transfer Juventus, Giovanni Carnevali menjelaskan bahwa klubnya tidak memiliki rencana untuk mendatangkan David Fratesi dari Inter Milan. Hal tersebut sekaligus menutup rumor mengenai kemungkinan pertukaran pemain antara Juventus dan Inter, yang sebelumnya sempat muncul. Salah satu skenario yang pernah dibicarakan adalah pertukaran Fratesi dengan Andrea Cambiaso, tetapi kemungkinan tersebut kini tampaknya tidak akan terjadi. Bagi Juventus, sektor lini tengah memang menjadi salah satu area yang perlu diperkuat, tetapi manajemen memilih mengambil arah berbeda dalam strategi transfer mereka. Masalah terbesar Inter pada Guela Dowe bukan gaya main, tapi harganya. Skenario gagalnya Anan Halaili membuat Inter kembali memutar otak. Guela Dowe adalah nama utama di posisi bek kanan, namun masalah besar mengintai. Kepastian mengenai nasib Anan Halaili setelah pemeriksaan tambahan dari KONI, memaksa Inter Milan kembali membuka kertas kerja pencarian pemain untuk posisi bek kanan, dengan Guela Dowe dari Strasbourg muncul sebagai alternatif utama. Dowe memiliki karakteristik yang berbeda dari Halaili. La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa pemain ini memiliki naluri bertahan yang lebih kuat, lebih nyaman berperan sebagai bek murni daripada sayap. Namun hal ini bukanlah masalah berarti bagi para arsitek pasar Inter, yang menilai bahwa sang pemain akan tetap cocok dengan sistem permainan Christian Cifu, termasuk kemampuannya bermain dalam formasi 4 bek. Masalah utama justru terletak pada banderol harga yang dipasang oleh Strasbourg. Klub Prancis itu dilaporkan membanderol Dowe dengan harga yang jauh di atas 30 juta euro, bahkan cenderung mendekati angka 40 juta euro. Angka ini menjadi hambatan besar bagi Inter, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk Halaili di angka 25 juta euro. Perbedaan harga yang signifikan ini memaksa Inter untuk kembali memikirkan strategi negosiasi mereka.
Sky Sport, Inter tetap ngebet datangkan Curtis Jones, negosiasi dengan Liverpool berlanjut. Inter Milan masih menyimpan ambisi untuk mendatangkan Curtis Jones pada bursa transfer musim panas ini. Meski manajemen Nerazzurri saat ini memiliki prioritas lain, terutama memperkuat sektor bek sayap kanan dan lini pertahanan, nama gelandang Liverpool tersebut tetap berada dalam daftar teratas target klub. Menurut laporan Sky Sport Italia, Inter terus menjaga komunikasi dengan pihak Liverpool dalam beberapa jam terakhir. Klub raksasa Milano tersebut berusaha mencari formula yang tepat agar bisa mendekati tuntutan The Reds. Curtis Jones pun masih dianggap sebagai salah satu opsi utama untuk memperkuat lini tengah skuad Christian Cifu. Inter Milan sedang melakukan evaluasi besar terhadap komposisi skuad menjelang musim baru. Salah satu sektor yang ingin diperkuat adalah lini tengah. Meskipun memiliki pemain berkualitas seperti Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu, Nerazzurri ingin menambah pemain dengan karakter berbeda. Profil Curtis Jones dianggap cocok dengan kebutuhan tersebut. Gelandang berusia 25 tahun itu memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang tengah, mezzala, pemain penghubung antara lini tengah dan serangan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Inter sangat tertarik kepada pemain asal Inggris itu. Resmi, Inter Milan pinjamkan Spinace ke Mantova, striker muda siap tampil di Serie B. Inter Milan secara resmi mengumumkan bahwa penyerang muda berusia 20 tahun, Matteo Spinace bergabung dengan Mantova dengan status pinjaman selama 1 musim. Transfer ini menjadi langkah penting dalam perkembangan karir Spinace, setelah tampil menjanjikan bersama Inter U23 musim lalu. Mantova 1911 mengumumkan kedatangan Matteo Spinace sebagai rekrutan baru untuk menghadapi kompetisi Serie B. Pemain kelahiran Pordenone tahun 2006 tersebut bergabung dengan skema peminjaman 1 musim dari Inter Milan. Bagi Spinace, kepindahan ini menjadi peluang besar untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan menghadapi kompetisi dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Setelah berkembang bersama tim muda Nerazzurri, kini ia akan mendapatkan pengalaman bermain di sepak bola profesional bersama Mantova. Perkembangan positif Spinace juga mendapat perhatian dari tim utama Inter Milan. Pelatih Christian Cifu memberikan kesempatan kepada sang pemain untuk bergabung dengan skuad senior. Momen spesial terjadi ketika Spinace mendapatkan kesempatan melakukan debut bersama tim utama Inter pada pertandingan babak 16 besar Coppa Italia melawan Venezia. CDS, Inter siap datangkan 2 bek, Chalobah dicoret dan Mancini dipantau. Inter Milan terus bergerak memperkuat skuad menjelang musim baru. Jika posisi wingback kanan menjadi salah satu fokus utama setelah kepergian Denzel Dumfries, sektor pertahanan juga masuk dalam daftar prioritas manajemen Nerazzurri. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter tidak hanya mencari 1 pemain belakang, melainkan menargetkan 2 tambahan bek baru dengan karakteristik berbeda. Strategi klub jelas, mendatangkan 1 bek berkualitas yang bisa langsung bersaing memperebutkan posisi utama, lalu mencari 1 pemain lain dengan biaya lebih rendah sebagai pelapis atau peluang pasar. Namun, hingga saat ini belum banyak kepastian mengenai siapa yang akan bergabung. Satu hal yang sudah jelas adalah Inter mulai mengesampingkan opsi Trevoh Chalobah karena faktor harga. Lini belakang menjadi salah satu area yang ingin diperbaiki Inter Milan pada bursa transfer kali ini. Meski memiliki fondasi kuat dengan pemain seperti Alessandro Bastoni, Jan Bisek, dan bek berpengalaman lainnya, Nerazzurri membutuhkan tambahan tenaga untuk menghadapi jadwal padat musim depan. Inter akan tampil di berbagai kompetisi, dan membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik. Benjamin Pavard jadi syarat Inter Milan, rekrut John Stones di musim panas ini. Inter Milan dikabarkan mulai membuka kemungkinan merekrut John Stones. Namun rencana tersebut akan terrealisasi jika Benjamin Pavard berhasil dilepas. Hubungan antara Inter Milan dan John Stones dikabarkan sudah memasuki babak yang lebih serius, bahkan lebih dari sekadar ketertarikan biasa, menyusul status sang pemain yang kini menjadi agen bebas.
Menurut pakar transfer Alfredo Pedula, Nerazzurri telah membuka pintu dan menunjukkan ketertarikan nyata pada bek asal Inggris tersebut. Namun langkah ini memiliki satu syarat mutlak, harus melepas Benjamin Pavard terlebih dahulu. Antara Inter dan Stone ada lebih dari sekadar perasaan, ini adalah sesuatu yang sangat menarik, ujar Pedula. Dalam akun YouTube-nya, saya dapat menambahkan bahwa ketika saya membicarakannya untuk Napoli, saya berbicara tentang permintaan sebesar 8 juta dari pihak pemain. Mungkin angka itu sudah sedikit turun. Pasti dia memiliki tawaran dari luar negeri, kemungkinan besar dia ingin masih bermain di Eropa, dan situasi dengan Inter ini harus diikuti. Inter Milan bidik Julian Ryerson, Borussia Dortmund pasang harga tinggi. Inter Milan terus bergerak di bursa transfer musim panas ini, untuk mencari pengganti Denzel Dumfries di sisi kanan. Setelah upaya mendatangkan Marco Palestra dan Anan Halaili berakhir tanpa hasil, Nerazzurri kini mengalihkan perhatian kepada nama baru yang cukup mengejutkan, yakni Julian Ryerson. Bek serbabisa milik Borussia Dortmund itu disebut masuk dalam radar Inter. Namun, jalan menuju transfer dipastikan tidak mudah karena klub Bundesliga tersebut mematok harga yang sangat tinggi. Kepergian Denzel Dumfries membuat Inter harus segera mencari pemain yang mampu mengisi peran penting di sektor kanan. Posisi tersebut memiliki peran vital dalam skema permainan pelatih Christian Chivu, terutama untuk memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Sebelumnya, Inter sempat mendekati Marco Palestra, namun, bek muda Italia itu akhirnya memilih bergabung dengan Chelsea. Setelah itu, Nerazzurri hampir menyelesaikan transfer Anan Halaili sebelum proses tersebut batal akibat tidak terpenuhinya persyaratan medis untuk bermain di Italia. Gagal berseragam Inter, Halaili. Alhamdulillah saga transfer Anan Halaili ke Inter Milan akhirnya berakhir. Winger muda asal Israel tersebut dipastikan tidak akan bergabung dengan Nerazzurri, setelah gagal memenuhi persyaratan medis yang diperlukan untuk mendapatkan izin bermain di Italia. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, yang mengonfirmasi bahwa proses transfer dibatalkan setelah pemeriksaan medis lanjutan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Tak lama setelah kabar itu mencuat, Halaili memberikan reaksi pertamanya melalui media sosial dengan sebuah pesan penuh makna yang langsung menarik perhatian para penggemar. Selama beberapa pekan terakhir, nama Anan Halaili menjadi salah satu target utama Inter Milan di bursa transfer musim panas. Namun, harapan melihat pemain berusia muda itu mengenakan seragam biru hitam harus pupus. Pemeriksaan medis tambahan menunjukkan bahwa Halaili tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin kelayakan olahraga yang diwajibkan bagi pemain profesional di Italia. Setelah transfernya resmi batal, Anan Halaili akhirnya menyampaikan reaksinya melalui akun Instagram pribadi. Alih-alih mengungkapkan kekecewaan secara langsung, ia memilih membagikan kutipan bernuansa religius yang syarat makna. Bisa jadi Anda membenci sesuatu, padahal itu baik bagi Anda. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Alhamdulillah, ucapnya. Moreto, Matteo Kovacic ditawarkan ke Inter Milan. Inter Milan mendapatkan satu nama baru dalam daftar opsi penguatan lini tengah. Sosok tersebut bukan pemain asing bagi Nerazzurri, melainkan Matteo Kovacic, gelandang asal Kroasia yang pernah mengenakan seragam Inter. Menurut laporan jurnalis transfer Matteo Moreto, Kovacic telah ditawarkan kepada Inter Milan karena saat ini ia berada dalam situasi tidak pasti bersama Manchester City. Sang pemain disebut masuk daftar pemain yang bisa meninggalkan Etihad Stadium pada bursa transfer musim panas ini. Meski masih memiliki kontrak hingga 2027, Manchester City membuka kemungkinan perubahan di lini tengah sehingga beberapa pemain berpotensi dilepas. Nama Matteo Kovacic memiliki sejarah khusus bagi Inter Milan. Gelandang kelahiran Linz, Austria tersebut pertama kali datang ke Giuseppe Meazza pada 2013 dari Dinamo Zagreb. Saat itu, transfer Kovacic menjadi salah satu keputusan penting yang dilakukan oleh Direktur Olahraga Inter.
Piero Ausilio. Kini, setelah lebih dari 1 dekade berkarir di berbagai klub besar Eropa, Kovacic kembali muncul dalam pembicaraan mengenai kemungkinan kembali ke Nerazzurri. Matteo Moretto mengungkapkan bahwa hubungan lama antara Kovacic dan Ausilio menjadi salah satu faktor yang membuat nama sang pemain kembali dikaitkan dengan Inter. Christian Cifu punya rencana khusus untuk Andy Diouf di musim depan. Christian Cifu membeberkan sejumlah rencana teknisnya untuk musim baru Inter Milan, termasuk rencana memberikan peran khusus untuk Andy Diouf. Dalam sesi konferensi pers membuka sesi pramusim Inter Milan, pelatih Christian Cifu bicara tentang rencana musim depan, yang secara spesifik akan mengarah kepada pemain tertentu, termasuk memberi peran khusus kepada Andy Diouf. Posisi serbaguna memang jadi rencana, kami berurusan dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas dan potensi yang tinggi. Saya punya ide sedikit gila untuk Diouf, untuk menjadikannya bek sayap kelima, ujar Cifu. Dia sudah menunjukkan dalam beberapa pertandingan, lewat keberanian dan semangatnya, terutama di 20 meter terakhir, bahwa dia bisa melakukannya. Dia mengubah jalannya laga seperti saat melawan Como di semifinal Coppa Italia. Saya tidak ingin menghilangkan kepastian yang dia miliki. Saya harus pandai meyakinkannya untuk melakukan hal-hal tertentu. Tapi kami punya staf yang sangat siap untuk pekerjaan ini. Soal kemungkinan mempertahankan Pavard, Cifu menjawab singkat. Dia pemain kami tahu apa keputusan kami tahun lalu. Kami akan melihat perkembangannya berlatih dan mengambil keputusan. Zanetti bela Lautaro, dia fundamental bagi Argentina. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, memberikan pujian tinggi kepada Kapten Nerazzurri, Lautaro Martinez, yang tengah menjadi salah satu pemain penting bagi timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2026. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, legenda Inter tersebut menegaskan bahwa Lautaro memiliki peran besar dalam skuad Argentina asuhan Lionel Scaloni, bukan hanya karena kemampuan mencetak gol, tetapi juga karena karakter, kepribadian, dan kontribusinya di dalam tim. Zanetti juga memberikan pandangan menarik mengenai persaingan posisi antara Lautaro dan Julian Alvarez di lini serang Argentina. Menurutnya, keduanya bukanlah pemain cadangan, melainkan dua penyerang berkualitas yang sama-sama pantas menjadi starter. Lautaro Martinez memang menghadapi situasi yang tidak biasa selama turnamen ini. Penyerang Inter tersebut sempat kehilangan posisi utama dan harus menerima keputusan Scaloni yang lebih sering memainkan Julian Alvarez sejak awal pertandingan. Namun, Zanetti melihat hal tersebut bukan sebagai masalah. Menurutnya, Lautaro tetap menunjukkan mentalitas luar biasa dan selalu memberikan dampak ketika dipercaya bermain. Lauti, seperti yang dikatakan Scaloni, sangat fundamental bagi tim ini. Dia memulai sebagai starter, dan saya rasa keputusan untuk meninggalkannya di bangku cadangan adalah pilihan yang sangat sulit, ujar Zanetti. Resmi, Inter Milan lepas Tommaso Della Mora ke Grosseto. Inter Milan kembali melakukan pergerakan di bursa transfer pemain muda. Kali ini, Nerazzurri resmi melepas Tommaso Della Mora secara permanen ke klub Serie C, Grosseto. Bek kanan kelahiran 2006 tersebut meninggalkan Inter Milan, setelah menjalani perjalanan panjang di sektor akademi klub. Bersama Grosseto, Della Mora akan mendapatkan kesempatan baru untuk melanjutkan perkembangan karirnya di level profesional. Transfer ini menjadi bagian dari strategi Inter dalam mengelola talenta muda, memberikan ruang bagi pemain akademi untuk berkembang sesuai kebutuhan karir masing-masing. Grosseto 1912 secara resmi mengumumkan perekrutan Tommaso Della Mora dari Inter Milan. Pemain berposisi sebagai bek kanan tersebut menandatangani kontrak bersama klub asal Tuscany itu, hingga tanggal 30 Juni tahun 2028. Dalam pernyataan resminya, Grosseto menyebut Della Mora sebagai pemain muda dengan potensi besar yang diharapkan mampu menjadi bagian penting dari proyek masa depan klub. Kedatangan Della Mora juga menjadi langkah Grosseto untuk memperkuat skuad setelah promosi ke kompetisi Serie C.
Siapkan paket kenaikan gaji, kontrak baru Francesco Pio Esposito dikebut. Inter Milan tengah mengerjakan perpanjangan kontrak Francesco Pio Esposito, klub berambisi menjadikannya sosok sentral lini depan untuk masa depan. Perubahan arah menuju skuad dengan usia rata-rata lebih muda direpresentasikan oleh sosok penyerang tengah kelahiran 2005 tersebut, yang baru saja menjalani musim debut mengesankan dan kembali segar usai liburan musim panas. Menurut Corriere dello Sport, Francesco Pio Esposito akan menjadi satu-satunya penyerang murni yang tersedia di skuad, mengingat Lautaro Martinez dan Marcus Thuram masih berjuang di Piala Dunia Amerika Serikat. Karena itu, penyerang asal Italia tersebut jadi satu-satunya pemain yang menikmati musim panas bebas dari tugas internasional resmi, dan diharapkan langsung tancap gas begitu bergabung dengan skuad Nerazzurri. Soal timnas, jangan lupa bahwa performa gemilang striker asal Castellammare tersebut bersama Inter musim depan juga bisa membangun perannya sebagai sosok penting di skuad baru timnas Italia yang tengah dibentuk beberapa pekan terakhir. Publik San Siro sudah menaruh kepercayaan besar kepadanya, dan manajemen klub sudah menyiapkan segala sesuatu selama beberapa pekan terakhir untuk perpanjangan kontrak guna mengikatnya lebih lama hingga 203. Selain soal durasi, akan ada pula kenaikan gaji signifikan dibanding gaji saat ini yang berkisar 1,2 juta euro per tahun. Inter Milan siap saingi Barcelona dalam perburuan Christian Romero. Inter Milan dikabarkan akan berusaha menyaingi Barcelona dalam perburuan bek Tottenham Hotspur, Christian Romero, di musim panas tahun ini. Barcelona telah menunjukkan ketertarikan mereka pada bek Tottenham Hotspur, Christian Romero, yang berpotensi memicu persaingan sengit di bursa transfer musim panas untuk mendapatkan pemain internasional Argentina tersebut. Menurut informasi eksklusif dari spesialis transfer Fabrizio Romano, Inter Milan telah memulai langkah formal pertama dengan mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Spurs untuk mengukur ketersediaan pemain di pasaran. Meskipun Departemen Olahraga Barcelona sangat mengagumi kemampuan defensif Romero yang agresif dan suka menyerang, setiap upaya untuk membujuk pemain berusia 28 tahun itu meninggalkan London Utara akan membutuhkan paket finansial yang sangat besar. Tottenham Hotspur telah menghabiskan banyak uang musim panas ini, dan harus mengumpulkan dana dari penjualan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka, yang membuka jalan bagi kepergian Romero. Pemain internasional Argentina itu ingin hengkang dan Tottenham terbuka untuk menjualnya, tetapi mereka kemungkinan akan meminta biaya transfer yang cukup besar untuk kapten mereka. Menurut Romano, Inter Milan dan Tottenham telah membicarakan kemungkinan transfer Romero selama diskusi mereka mengenai transfer yang melibatkan Jet Spence musim panas ini. Romano, Jet Spence terbuka pindah ke Inter, kini tunggu keputusan Tottenham. Inter Milan terus bergerak mencari pengganti di sektor wingback kanan, setelah gagal mendatangkan Anan Halaili. Salah satu nama yang kini menjadi fokus utama Nerazzurri adalah Jet Spence, bek sayap milik Tottenham Hotspur. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano. Dalam kanal YouTube miliknya, Romano menegaskan bahwa Inter bukan sekadar memantau, tetapi benar-benar sedang mengupayakan transfer Spence. Meski begitu, peluang transfer masih bergantung pada sikap Tottenham yang hingga kini belum menentukan harga pasti untuk melepas pemain berusia 25 tahun tersebut. Setelah transfer Anan Halaili batal karena tidak lolos persyaratan medis untuk bermain di Italia, Inter langsung mempercepat pencarian pemain baru di sisi kanan. Dalam beberapa hari terakhir, banyak nama dikaitkan dengan Nerazzurri, namun menurut Fabrizio Romano, hanya sedikit yang benar-benar berada dalam tahap pembicaraan konkret, dan Jet Spence termasuk salah satunya. Salah satu nama yang sudah kami sebutkan dan patut terus diperhatikan adalah Jet Spence. Dalam 12 jam terakhir, saya rasa ada sekitar 20 nama pemain sayap atau wingback yang dikaitkan dengan Inter, terutama setelah kabar buruk mengenai Anan Halaili yang dipastikan tidak akan menjadi pemain Inter, ujar Romano. Salah satu kabar positif bagi Inter adalah sikap sang pemain. Menurut Romano, dari sisi pemain tidak ada penolakan, justru sebaliknya,
Spence disebut terbuka untuk bergabung dengan Inter Milan, terutama karena kesempatan bermain di Liga Champions.